Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah bagi kami agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Engkau berbicara bagi kami, Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyinya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, hidup saudara dan saya, kita ada di bumi untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kenapa kita harus melengkapi? Karena supaya ada keseimbangan di situ. Artinya tidak ada orang yang merasa lebih dan tidak ada orang yang merasa kurang, tetapi kita saling mencukupi satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan kita. Artinya ini tidak berbicara soal apa yang saudara miliki, yaitu harta, kekayaan, tidak. Tetapi ini berbicara soal kehidupan kita yang saling melengkapi di dalam kehidupan rohani. Oleh karena itu, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita. Pastikan setiap kita yang limpah dengan iman, limpah dengan kebenaran, limpah dengan kehidupan rohani yang berasal dari Tuhan. Marilah kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita saling menasehati, kita saling membantu, sehingga disitulah akan timbul keseimbangan. Kalau dikatakan, sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan mereka. Saya ingin katakan kepada saudara, ini tidak berbicara soal harta. Mengapa? Karena dikatakan bahwa kelebihan orang yang mengalami kelebihan mencukupkan kekurangan orang yang mengalami kekurangan. Dikatakan agar kelebihan mereka, bagaimana orang yang kurang itu dia mengalami kelebihan, sedangkan katakan dia kurang, ya tetap dia kurang. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita memiliki kehidupan rohani yang melimpah, kita membantu sesama kita, maka apa yang kita berikan itu membuat kehidupan orang lain itu diberkati oleh Tuhan. Maka sudah pasti sukacita yang dia alami, sukacita dia itu menjadi sukacita kita. Itu yang dikatakan kelebihannya itu menjadi hal yang mencukupkan kekurangan kita. Apa yang kita berikan itu tidak akan pernah jatuh ke tanah, tetapi semua yang kita berikan, kehidupan kita membantu, membangun orang, bagaimana kita membawa dia hidup di dalam kemenangan, yang ada dalam masalah, kita membantu untuk bagaimana kehidupannya itu mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Inilah yang dikatakan ada keseimbangan. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati kita bukan supaya untuk menjadi kebanggaan kita, tetapi apa yang dia berikan bagi kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, ini tidak bicara saja soal hal material, tetapi berbicara soal kehidupan rohani yang dibangun di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita bisa baca pada ayat yang ke-15 dikatakan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Jadi, apa yang saudara dan saya miliki itu akan menjadi cukup di dalam hidup kita. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita diminta untuk bagaimana apapun yang kita dapat, haruslah kita merasa cukup. Haruslah kita mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga tidak ada yang merasa berkelebihan dan tidak ada yang merasa berkekurangan. Biarlah Tuhan Yesus menolong saudara dan saya. Mari kita menjalani hari-hari hidup kita. Firman Tuhan mengajak kita bangun kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Karena kehidupan rohani kita ini akan membantu orang-orang yang ada di sekitar kita.
Mereka yang ada dalam keterpurukan, mereka yang ada dalam masalah, mereka yang ada di dalam tekanan, tugas kita membantu mereka supaya ada keseimbangan di sana. Nah, saya percaya kalau ini tersingkap bagi kita, maka di dalam melakukan pelayanan kasih di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang kita buat dan apa yang kita lakukan, kita tidak akan pernah merasa untung rugi dalam hidup kita, tetapi kita akan bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama kita. Karena kalau saudara baca dalam bagian bacaan firman Tuhan 2 Korintus 8 ini, Paulus kan berkata kepada jemaat-jemaat Korintus, sekarang kamu sudah kaya dalam iman, kamu sudah kaya dalam pemikiran, kamu sudah kaya di dalam pengetahuan, kamu sudah kaya di dalam menolong orang, bahkan menolong kehidupan Paulus. Jadi Paulus katakan kamu sudah kaya, jadi kamu harus menyatakan kekayaan itu lewat realita kehidupanmu. Nah, jangan kita cuek dengan sesama kita, tapi marilah tegur yang salah dan membangun kehidupan orang-orang yang memerlukan pertolongan di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita di setiap kehidupan kita. Kita akan mampu melakukan pelayanan kasih bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu Kau terus bekerja dalam hidup kami, sehingga pelayanan kasih akan kami lakukan bagi sesama kami atas anugerah yang Kau berikan bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.